Pemirsa apa kabar? Saya Santina membawakan Warta Berita PTS tanggal 26 Juni. Ditjen Imigrasi berhasil membongkar agen penyerut asisten rumah tangga ilegal di Taichung yang ternyata mempekerjakan PMI Kaburan sebagai petugas kebersihan. Dalam 2 tahun, pelaku meraup keuntungan ilegal hingga 3,5 juta dolar Taiwan. Tersangka utama telah diserahkan ke pihak berwenang, sementara seluruh dari 11 PMI yang terlibat akan dideportasi. Ditjen Imigrasi atau NIA bekerjasama dengan kepolisian berhasil membongkar jaringan ilegal yang dijalankan oleh Pasutri Bermarga Chen yang khusus merekrut pekerja migran Kaburan untuk bekerja sebagai asisten rumah tangga atau ART sekaligus mengajak rekan senegara untuk bergabung. Mereka mempromosikan jasanya lewat grup Facebook dengan slogan harga murah, kualitas bagus hingga sangat populer di kalangan sosialita dan agen properti di kawasan mewah kota Taichung. Polisi mengungkap perusahaan mematok tarif harian sekitar 2.600 hingga 2.800 dolar Taiwan untuk layanan kebersihan rumah. Namun, para PMI hanya dibayar separuhnya, sekitar 1.000 hingga 1.300 dolar Taiwan dan kerap dipotong gaji dengan berbagai alasan. Di saat pelaku bisa membeli mobil mewah dari keuntungan ilegal, para pekerja hanya bisa pasrah hingga akhirnya tertangkap baru berani mengungkapkannya kepada petugas. NIA mengimbau warga asing yang melebihi izin tinggal untuk menyerahkan diri agar denda dipotong setengah dan bisa segera pulang. Akibat Taifun Mekala yang bergerak ke utara, Taiwan Selatan diguyur hujan deras hingga membuat Pingtung, Kaohsiung, dan Tainan meliburkan kantor dan sekolah hari ini. Sejumlah kawasan di Tainan terendam banjir. Banjir merendam belasan mobil latihan di sebuah sekolah mengemudi di distrik Rente, Tainan, sementara jalan kota 182 ruas Longqi juga mengalami tanah longsor skala besar dan tiang listrik roboh. Sejak tanggal 25 malam, kota Tainan diguyur hujan lebat hingga sejumlah jalan tergenang parah. Jalan kota 182 ruas Longqi mengalami ambles parah akibat tidak mampu menahan gerusan air hujan. Tiang jaringan listrik Taipower juga rusak dan tumbang, menyebabkan pemadaman listrik di 7 rumah tangga. Saat ini lokasi kejadian ditutup sementara dari kedua arah. Di kawasan kota, pintu keluar Simpang Susun Rente di Jalan Tol Nasional 1 ditutup dan terowongan di bawahnya tergenang air. Di sekitar asrama Universitas Kunshan, banjir setinggi betis dan truk kecil terendam hingga setengah ban. Banyak pengendara terpaksa turun dan menuntun motornya. Sementara itu, sebuah sekolah mengemudi di Rente terimbas parah. Belasan mobil latihan terendam air lumpur. Hujan deras mengguyur kota Tainan dengan cepat dan mendadak pada tanggal 25 malam, menyebabkan banjir parah di sejumlah jalan. Di distrik selatan, air masuk ke ruang bawah tanah sebuah gedung apartemen, menyebabkan belasan sepeda motor terendam. Hujan lebat mengubah jalan di kota menjadi sungai kecil. Semua aktivitas kerja dan sekolah di kota Tainan diliburkan pada tanggal 26. Warga diimbau agar tetap waspada dan memerhatikan keselamatan diri. Hujan lebat berhari-hari juga memicu banjir parah dan kerusakan di Kaohsiung dan Pingtung. Jalur kereta api Chongzhou Kangshan sempat lumpuh total dan seorang wanita di distrik Sanlin tewas terseret arus deras saat membersihkan parit. Sementara di Pingtung, banjir merendam Chaozhou, Tongkang, dan Linpian hingga menyebabkan sebuah jembatan runtuh dan sejumlah kendaraan terjebak. Ruas jalan hampir semuanya terendam air keruh akibat hujan deras di distrik Niaosong, Kaohsiung. Beberapa warga terjebak banjir. Petugas pemadam kebakaran segera datang dan berhasil menyelamatkan 3 orang dari dalam mobil. Namun hingga tanggal 26 pagi, genangan air belum surut. 美山路19巷这里，您可以看到呢，货车现在是停在这里，没有办法过，因为这里已经拉起了封锁线。透过画面，您可以看到后面呢，整条马路都已经变成了水路。 Akibat pengaruh lingkaran luar taifun dan mendekatnya front cuaca, Kaohsiung diguyur hujan lebat berdurasi singkat selama 2 hari berturut-turut. 6 orang terjebak di sebuah rumah pertanian di distrik Kangshan pada tanggal 26 pagi. Polisi dan pemadam kebakaran mengerahkan perahu karet dan untungnya mereka berhasil diselamatkan. Polisi memasang garis pembatas untuk menandai area genangan dan mengimbau warga agar jangan mendekat. Hujan deras juga menyebabkan layanan kereta api TRC rute Chongzhou Kangshan dihentikan sementara untuk kedua arah. Selain itu, seorang wanita dilaporkan meninggal dunia di distrik Sanlin akibat terpeleset saat membersihkan selokan.
Hujan lebat terus mengguyur selama 2 hari, membuat desa Chaozhou di Pingtung menjadi bak lautan. Banjir setinggi ban mobil membuat sejumlah mobil mogok terendam air. Pada tanggal 26 pagi, saat curah hujan mulai mereda, banyak warga mulai membersihkan air dan lumpur yang masuk ke dalam rumah. Sebuah jembatan di Chaozhou, Kabupaten Pingtung, ambruk dan putus akibat hujan deras. Saat ini lokasi tersebut telah dipasangi garis pembatas dan dilarang masuk. Meski curah hujan di Pingtung hari ini mulai mereda dibanding kemarin, sejumlah desa dan kecamatan masih terendam banjir. Beberapa jalan di kota juga tergenang air dengan jarak pandang yang buruk. Warga diimbau tetap waspada saat keluar rumah. Akibat sirkulasi luar Taifun Mekara, longsor terjadi di beberapa ruas jalan di Keelong. Pohon tumbang menimpa rumah warga, sementara patahnya sejumlah tiang listrik mengakibatkan pemadaman listrik rumah tangga sekitar. Sementara itu, hujan lebat yang memicu banjir di Hsinchu membuat pemerintah setempat meliburkan kantor dan sekolah mulai siang ini. Hujan deras turun dengan dahsyat di Jilong, menyebabkan tanah longsor di sejumlah ruas jalan. Pohon yang tumbang langsung menimpa rumah warga, membuat warga ketakutan dan khawatir. Hujan yang tak kunjung reda akan memicu bencana yang lebih besar. Sementara itu, Jalan Guangfu di Hsinchu tergenang total seperti sebuah sungai. Para siswa yang hendak ke sekolah sulit menyeberang jalan dan perlu dibantu oleh relawan lalu lintas. Jalan-jalan di sekitarnya juga hampir semuanya terendam. Sementara sungai Touqian yang berdekatan meluap dengan cepat akibat hujan yang tak kunjung reda. Selain itu, jalan bawah tanah tergenang parah hingga kendaraan sama sekali tidak bisa lewat. Sementara itu, intrusi air sungai meluap hingga seluruh Tonghai Second Road tertutup lumpur. Genangan air sudah setinggi kolong mobil dan ada kendaraan yang terjebak di lokasi. Curah hujan akibat lingkaran luar taifun masih berlanjut pada tanggal 26 pagi, menyebabkan banjir parah di sejumlah area di kota Hsinchu dan mengganggu perjalanan warga menuju tempat kerja. Tembok SMP Simpu ambruk dan air membanjiri area sekolah. Kegiatan belajar dihentikan dan semua staf pengajar dan karyawan sekolah turun tangan melakukan pembersihan pasca bencana. Pemkot mengumumkan aktivitas kerja dan sekolah diliburkan mulai siang hari pada tanggal 26. Hujan deras ini diperkirakan akan berangsur mereda pada Sabtu malam. Warga diimbau mewaspadai bahaya hujan deras. Venezuela dilanda gempa ganda terparah dalam seabad terakhir pada tanggal 24. Data resmi mencatat sedikitnya 235 orang tewas, 4.300 orang luka-luka dan 157 warga hilang. Hingga kini, tim penyelamat masih terus mengevakuasi jenazah korban dan mencari korban yang selamat di antara puing-puing bangunan. Pantauan udara memperlihatkan wilayah La Guaira porak-poranda. PBB melaporkan lebih dari 100 bangunan runtuh, termasuk Hotel Edward, sebuah bangunan ikonik setinggi 10 lantai yang ambruk total dan banyak warga yang belum diketahui keberadaannya, sementara aksi penjarahan toko pasca gempa membuat kondisi keamanan memburuk. Gempa ganda kali ini merupakan gempa terdahsyat di Venezuela sejak tahun 1900. Banyaknya bangunan roboh dipicu oleh konstruksi pra-1970 yang belum didesain tahan gempa. Badan Survei Geologi Amerika Serikat memperkirakan total korban tewas bisa menembus 10.000 jiwa. Kini petugas di lapangan terus berpacu dengan waktu demi menemukan tanda-tanda kehidupan. Para pemirsa sekalian, sekian Warta Berita dari PTS. Kita soal lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.